Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya anak-anak. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita sudah berlanjut ya ke tema 4 tentang kewajiban dan hakku, subtema 1 tentang kewajiban dan hakku di rumah pembelajaran yang 1. Nah, dalam pembelajaran yang ke-1 ini ada 3 materi yang kita bahas. Yang pertama itu tentang kalimat saran, dan kedua menentukan 2 bilangan caca yang hasilnya sudah diketahui. Lalu yang ketiga itu tentang pola irama. Ayo kita pelajari sama-sama anak-anak. Nah, yang pertama adalah pelajaran bahasa Indonesia tentang kalimat saran. Nah, apakah anak-anak pernah memberi saran atau pendapat kepada orang lain? Nah, mungkin ada sebagian yang sudah pernah atau ada yang belum ya. Nah, saran dapat diartikan sebagai pendapat, anjuran, maupun usulan. Saran dapat juga berupa masukan yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Saran harus bersifat membangun, mendidik, objektif, dan sesuai dengan topik yang dibahas. Dalam memberikan saran, kita harus menggunakan bahasa yang baik, runtut, sopan, singkat, dan mudah dimengerti. Nah, coba anak-anak perhatikan ini ya contohnya. Sebaiknya Aldo memberitahu temannya agar mengecilkan volume suaranya. Yang kedua, ada baiknya Benny memberitahu temannya untuk berbicara lebih pelan. Nah, saran itu atau anjuran, pendapat maupun usulan itu harus kita menggunakannya tuh dengan bahasa yang sopan ya anak-anak, mendidik. Tidak boleh kasar karena saran itu sifatnya itu mendidik, bukan menjatuhkan atau memojokkan atau merendahkan seseorang. Nah, saran itu sesuai dengan fakta yang kita ungkapkan dalam bahasa yang sopan, halus, dan lembut supaya orang yang mendengarkan saran, anjuran, ataupun pendapat kita itu tidak tersinggung atau marah atau merasa rendah hati dan merasa tidak dihargai. Nah, saran itu penting kita berikan kepada mereka yang melakukan kekeliruan atau salah. Nah, ingat lagi saran itu sifatnya adalah membangun, mendidik. Oke, untuk orang lain menjadi lebih baik. Seperti itu, gunakan bahasa dan kalimat yang sopan ya. Lanjut, sekarang pelajaran matematika menentukan 2 bilangan cacah yang hasilnya sudah diketahui. Nah, dalam menentukan 2 bilangan yang jumlahnya diketahui, kita dapat menentukan bilangan pertama yang lebih dari bilangan hasil yang diketahui. Sedangkan bilangan lainnya dapat dengan mengurangi bilangan hasil yang diketahui dengan bilangan pertama. Nah, ini adalah contoh ya anak-anak. Ana memiliki 150 lidi. Ia akan membaginya menjadi 2 ikat dengan jumlah lidi yang tidak sama. Bagaimana kemungkinan masing-masing jumlah lidi? Nah, kita lihat ya di sini. Nah, kemungkinan yang bisa kita lihat. Nah, 150. Nah, di sini caranya dengan menjumlahkan ya anak-anak. Nah, 50 ditambah 100 itu hasilnya 150. Lalu sekarang 60 ditambah 90 hasilnya 150. Nah, 75 ditambah 75 hasilnya 150. Sekarang 85 ditambah 65 hasilnya 150. Lalu di sini
Yang terakhir ada 70 ditambah 80 hasilnya 150. Nah, ini adalah menentukan dua bilangan cacah yang hasilnya sudah diketahui. Nah, ini hasilnya ya teman-teman atau anak-anak. Ini hasil 150. Hasilnya sudah kita ketahui, jadi kita cari yang bilangan cacah mana yang hasilnya sama dengan 150 ini. Seperti itu dengan mengadakan penjumlahan. Oke, sekarang kita lanjut ke seni budaya dan prakarya. Tentang pola irama. Irama adalah urutan rangkaian dasar musik yang bergerak teratur. Irama terbentuk dari sekelompok bunyi dengan berbagai macam pola lama, waktu panjang pendeknya, sehingga membentuk suatu pola. Jadi, pola irama merupakan sekelompok bunyi dengan susunan tertentu dalam satu atau beberapa birama yang muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Nah, kita lihat di sini pola irama ada beberapa jenis. Berikut beberapa jenis pola irama. Yang pertama itu pola irama rata. Merupakan pola irama dengan pembagian yang rata atau sama. Sedangkan kedua, pola irama tidak rata, merupakan pola irama yang pembagian antara pola dengan pola yang lain tidak sama. Lalu yang ketiga, pola sinkop. Terjadi apabila aksen kuat dipindahkan dari usaha yang satu. Nah, anak-anak perhatikan ya. Yang seharusnya mendapat tekanan. Lalu yang keempat, pola suku bangsa merupakan ciri khas yang dikaitkan dengan irama musik suatu suku, daerah atau bangsa. Misalnya irama Melayu, India, Latin, dan Arab. Sedangkan yang kelima. Kelima ini pola ostinato, merupakan pola irama yang dinyanyikan berulang-ulang. Jika diulang lebih dari satu macam disebut ostinati. Lalu yang keenam, polirhythmic, merupakan penggunaan bermacam pola irama ini menghasilkan pola ritme gabungan yang berisi satu ketukan kuat dan satu ketukan lemah. Lalu yang ketujuh itu polimerik, merupakan penggunaan pola irama yang berbeda antara satu instrumen dengan instrumen lainnya. Nah, ini anak-anak kita bisa lihat ya di halaman 5. Di buku fokusmu kita lihat di sini pola irama. Ada 7 ya pola irama. Dan sekarang anak-anak bisa lihat di sini ada lagu Ambilkan Bulanku. Anak-anak bisa menyanyikannya di rumah dengan sendiri ya, bisa ya. Ambilkan bulanku, ambilkan bulanku. Nah, seperti itu. Oke, anak-anak bisa menyanyikannya di rumah sendiri. Nah, bisa diiringi dengan musik atau tanpa musik. Oke, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.